dasar tidak ada beda, ya. Cuma ada beberapa hal itu istilahnya dipercantik, diperbarui gitu. Karena apa? Yang namanya kebutuhan nasabah, sesuatu hal itu kita lebih beberapa yang perlu dirubah. Tapi yang pasti perubahan itu menuju kebaikan, ya. Nah, jadi kita nanti ke depannya teman-teman yang jual itu namanya Pro Generasi Baru, Generasi Baru. Kita singkatnya PGB. Ya, mbak orang ini harus PGB mbak gitu. Oh mbak orang ini punya ini PA atau sing lama gitu ya. Kalau orang lama dikasih produk baru nggak apa-apa. Polisnya beda. Beda. Ya, beda. Tapi kalau sampai terjadi risiko, baik yang lama maupun yang baru sama-sama diklaimkan bisa. Manfaatnya sama. Manfaatnya bisa sama, bisa beda. Terutama yang beda itu di rumah sakit, karena satu orang cuma boleh punya satu kartu rumah sakit. Nah, nanti tak jelasin, ya. Tapi kalau manfaat yang lainnya sakit kritis, dulu sudah punya, sekarang mengambil kritis lagi boleh. Dulu punya kecelakaan, mengambil kecelakaan juga boleh, gitu. Tapi dulu punya rumah sakit, sekarang mengambil rumah sakit yang lebih baru, seperti kemarin ada peluncuran yang baru, otomatis bisa ngambil baru, tapi yang lama ditutup. Atau kalau ditutup maksudnya rumah sakit itu yang lainnya tidak perlu ditutup, ya kan? Atau kalau enggak, dari polisnya dia yang lama itu dia lakukan namanya perubahan. Begitu. Ya, tapi dasarnya semua ya seperti raja-raja baru yang diluncurkan tujuannya cuma satu, ya untuk kebutuhan nasabah sekarang ini, makanya program ini perlu diperbarui. Ya, nah ini oke. Yang teman-teman perlu ketahui di sini, mungkin Anda masih asing dengan kata-kata istilah-istilah ini di asuransi, ya. Teman-teman harus ketahui yang terkait dengan perjanjian kontrak asuransi. Nomor satu, penanggung. Nah, penanggung itu yaitu pihak yang menanggung kerugian apabila terjadi sebuah risiko. Dalam hal ini penanggung itu ya prudensial sendiri, ya. Jadi penanggungnya itu prudensial. Oke. Sebaliknya nanti nasabah yang ikut itu, ya itu ada istilah namanya pemegang polis. Pemegang polis yaitu pihak yang berhak mengadakan, merubah, mengakhiri dan menuntut hak dari sebuah perjanjian polis dengan pihak penanggung. Jadi contohnya, ya teman-teman di sini prospek yang namanya Pak Bijak, ya Nah, Anda prospek, terus Pak Bijak bilang, "Yus, aku tak ikut." Ya. Mana pengajuannya? Terus setelah itu dia nanti langsung tanda tangan, ya kan? Yang dimaksud pemegang polis itu apa? Berarti nanti yang dia jadi besok kalau ada terjadi sesuatu hal yang bisa melakukan klaim itu ya Pak Bijaknya sendiri, itu, ya kan? Nah, Pak Bijaknya sendiri yang bisa melakukan. Besok aku tak melok, gitu? Atau suatu saat lo Mbak, ini manfaatku mau tak robah. Jadi itu semuanya itu untuk merubah atau mau ini loh aku masuk rumah sakit aku mau klaim, ya kan? Otomatis klaim yang cair semua yang ada berhubungan dengan asuransi semuanya itu harus ke Pak Bijaknya. Tanda tangannya Pak Bijak. Kalau ada transferan klaim keluar ya ke rekeningnya Pak Bijak. Ya, jadi pihak yang berhak untuk mengadakan, jadi mesti ikut atau merubah, mungkin manfaatnya sudah ada yang perlu di-upgrade atau mungkin mengakhiri, ya kan, ataupun menuntut hak. Jadi misalnya kalau ada klaim keluar untuk klaim karena sakit itu semua. Nah semuanya ini nanti berhubungan dengan asumsi Pak Bijaknya sendiri. Ya, nah terus lagi ada yang namanya tertanggung utama. Ini bingung pemegang polis? Ya. Enggak ya, nanti yang bingung tanya enggak Pak? Iya, Nah, tertanggung utama. Nah, yang dimaksud tertanggung utama yaitu apa? Pihak yang berkepentingan untuk diproteksi. Ya, jadi orang yang nanti yang kira-kira yang ditunjuk yang memang dia butuh untuk diproteksi. Contoh, Pak Bijak ini ikut, tapi enggak Pak, aku mau ikutkan untuk Bu Bijak, istriku. Boleh enggak? Boleh. Jadi otomatis apa? Bu Bijak ini sebagai tertanggung utama, seorang pihak yang perlu dijaga oleh prudensial, tetapi yang mengikutkan Pak Bijak, jadi dia anggapnya sebagai pemegang polis atau sebaliknya, boleh, oke? Ya. Pemegang polis itu harus punya polis sendiri sebelum dia menanggung orang lain. Enggak harus ya. Enggak harus. Ya. Jadi contoh, Mas mau misalnya
punya penghasilan, ya toh. Oh tapi misalnya udah mirip, ya toh. Terus didatangi agen asuransi, karena lu sudah punya asuransi atau lu belum punya asuransi, dia prudent pun, tapi ditawari terus, ya Pak Nyoto, aku tak ikutkan untuk istriku, itu boleh. Jadi istrinya sebagai pihak yang perlu diproteksi, berarti disebut sebagai tetangga utama. Sedangkan suami yang ikutkan istrinya, terus dia yang sebagai yes mana tak tangannya nanti ya, tapi tetap istrinya karena dia sudah menikah ataupun sudah lewat usia 21 atau 17, dia tetap perlu tanda tangan tapi kebanyakan semuanya itu nanti ke pasangannya. Dan untuk yang bayar premi tetap Pak Bijaknya. Nah, oke, ini ya. Ini lanjut ya. Nah, nanti ini ada ini jawab nanti dulu ya. Nah, ada lagi istilah, jadi tadi ada penanggung prudensial tadi ya. Oke ya Pak, jelas ya. Yang nanggung kan pruden ya. Kedua pemegang polis, bagi orang yang yes aku tak melok ya toh, aku mau ngeklaim gitu ya kan, ya itu kan gitu ya, gitu. Gitu manfaatku wis kecil semua, wis aku sekarang mau tak besarin. Jadi yang bisa melakukan semuanya pemegang, ya kan? Kasih dijaga siapa? Oh untuk istrinya, misalkan kan gitu kan. Nah nanti ada lagi istilah di sini tetanggung tambahan. Tetanggung tambahan itu istilahnya yaitu pihak yang berkepentingan untuk diproteksi di samping tetanggung utama. Dalam hal ini yang disebut tetanggung tambahan itu biasanya orang tua. Orang tua itu kalau tetanggung utamanya anak-anak. Kalau mereka suami istri itu pasangan, ya toh, dari tetanggung utama. Ya, jadi contoh kita prospek Pak Bijak. Oke, Pak Bijak kebetulan barusan punya baby, ya kan? Dia mau ikutkan anaknya, ya otomatis tetanggung utamanya siapa? Anaknya, oke? Anak Pak Bijak, oke ya? Nah, karena Pak Bijak ini Pak Bijak ya kan? Nah, oke ini anaknya, oke ya? Nah, karena anak Pak Bijak ini kan usianya masih kecil, ya, terutama di usia di bawah 21 tahun bahkan 15 tahun ya kan? Otomatis dia ini butuh yang namanya tetanggung tambahan. Itu siapa? Harus salah satu orang tua bisa atau mau dua orang tua juga boleh. Ya, jadi nanti di polisnya ada tetanggung tambahan satu, yaitu misalnya Pak Bijaknya, gitu, termasuk Ibu Bijaknya boleh, atau mau salah satu pun boleh. Ya, tapi sebaliknya Pak Bijak sebagai pemegang polis kita prospek, dia ikutkan istrinya. Tapi karena istrinya ini ibu rumah tangga, gitu, dan yang nyari duit cuma Pak Bijak aja, ya kan? Otomatis misalkan, ya wis, ini istriku ikut, ya toh, Ibu Bijak gitu ya. Misalnya ya toh, aku tak tambahin namaku juga di sini, ya toh. Di sini nanti ada namanya Pak Bijak. Jadi tujuannya apa? Jadi kalau sampai terjadi risiko dengan Pak Bijak, polisnya Ibu Bijak ini aman. Nah, yang dimaksud seperti contohnya gini teman-teman ya. Nah, teman-teman udah dijelasin sama sudah dijelasin sekilas dan oleh rekan-rekan yang ngajak Anda. Rekening A, rekening B. Belum ya. Oke. Nah, jadi contoh ya. Jadi di rekening kita ini ada rekening gini. Ya, anggap aja Anda prospek ketemu Pak Bijak, Ibu Bijak, ini ada anak satu, ya, ada anak dua. Ya. Oke ya. Nah, kebetulan kita prospek Pak Bijak ini dia ikut, yes, aku tak ikutkan satu keluarga, ya. Nah, Pak Bijak ikut. Nah, ini dia nabung, istrinya pun dia bayari juga, ya kan? Polis anaknya dia bayari, oke? Betul gitu? Kan gini, ya kan? Sebagai kepala keluarga dia bayari, oke ya? Nah, yang nyari duit Pak Bijak untuk polis, termasuk polis dia, istri, anak-anak. Ya, tetapi nggak minta, tiba-tiba di tengah jalan Pak Bijak ini sakit jantung. Pak Bijak. Nah, Pak Bijak kerja dari duit, tapi yang namanya risiko bisa nggak terjadi di setiap orang? Bisa, ya. Walaupun Bu Bijak ini sebagai ibu rumah tangga, bisa nggak tiba-tiba dia di bulan keempat ini sakit, misalnya jantung atau kanker? Ya, otomatis dia kan
butuh dana, ya kan? Nah nanti dana itu tinggal berdiri kan cair tergantung polisnya, kan gitu kan? Ya. Tetapi, nah ini dimaksud ini ya toh. Nah karena waktu itu kita Pak Bijak itu ikutkan paket keluarga, karena si istri ini sakit, dia terima dana, bulan depan dia sudah stop nabung, dia tinggal diisi. Ya kan? Nah, Pak Bijak yang kondisi itu waktu itu masih sehat, tapi karena istrinya sakit, ya toh, otomatis Pak Bijak pun tetap stop nabung dan diisi. Sampai ini diisi sampai menjadi 65, ini pun juga sampai 65. Nah, terus anaknya gimana? Karena istri sakit, walaupun ayah masih sehat, tetap karena pasangan sakit, berarti anak pun tetap nabung dan diisi. Diisi dan sampai usia 25 pendidikan. Ini pun juga sama, dan diisi sampai usia 25. Nah, dari kami seperti ini bagus ya. Bagus kan? Nah, Pak, kok bisa gini Pak? Ya bisa, karena apa? Settingannya program ini, yaitu rekening tersebut, itu yaitu apa? Nanti di polisnya Pak Bijak itu ditambahin nama tetanggung tambahan istri. Sebaliknya di polisnya istri itu ditambah tetanggung tambahan suami. Di anak-anaknya ini ditanggung nama bapak nama ayah gitu-gitu. Itu berlaku untuk lingkup keluarga aja. Misal di satu keluarga itu ada ibu tiri, ponakan itu boleh masuk di dimaksud pas bisa pasangan gini asalkan mereka terikat dalam suatu surat kakak, ya surat resmi ya. Jadi contoh kalau anak tiri kan otomatis kan dia kan disebut anak dari ibu siapa. Oh itu masih boleh. Enggak, sedangkan ibunya sekarang maaf ibu tiri misalnya juga iso. Ya, tetapi kalau ayahnya sama si bisa, misalnya begitu. Ya, tetapi kalau keponakan apa ndak bisa. Ya, ya. Nah, jadi dimaksud tetanggung tambahan itu gini. Jadi nanti di polisnya Pak Bijak itu ada ditambah lagi satu tetanggung yaitu istrinya. Ataupun di polis istrinya ada lagi tetanggung tambahnya suaminya. Ya kan? Sebaliknya di polis anaknya itu bisa ditambah nama ayahnya, ibunya. Jadi otomatis sing sakit B, berarti otomatis ini ada B, berarti dia tetap nabung. Ini ada B sendiri ya sakit, oke tetap nabung. Ini kan ada B tetap nabung. Itu dalam satu polis atau masing-masing? Masing-masing beda-beda. Sendiri-sendiri polisnya. Gitu. Ya. Oke ya. Misalnya contoh, Pak sing kerja saya, istri ibu rumah tangga, ya wis, ini gak usah wis. Ya, terus ya si polisi istri tak gantikan suami karena suami si bagian duit, ini tidak usah. Ya wis, jadi yang misalnya sampai terjadi risiko dengan si pencari nafkah, otomatis karena di sini ada nama suami, boleh. Ya, ya. Jadi si dimaksud ini itu tetanggung tambahan di samping tetanggung utama. Ya. Oke, dan itu ikatan antara suami istri dan anak-anaknya. Jadi tidak bisa Pak Bijak dia mau ikutkan ayahnya dia. Pak Bijak ini sudah berkeluarga terus mau ikutkan ayahnya, terus dia sebagai tetanggung tambahan itu tidak boleh. Berarti untuk dua generasi. Dua generasi yang mana generasi anak ini usianya maksimal belum usia 15. Ya, kalau sudah lewat 15 itu dia udah berdiri sendiri. Jadi seperti Pak Bijak ini polisnya. Berarti kalau si suami istri ini nanti bikin ini tadi yang tetanggung tambahan juga itu mengikutkan orang tuanya, berarti anaknya nggak usah ikut? Enggak, maksudnya mau ikutkan misalnya Pak Bijak mau ikut ayahnya dia, nggak boleh. Oh, dia mau ikutkan orang tuanya boleh, tetapi dia nggak boleh sebagai tetanggung tambahan. Jadi yang dimaksud tetanggung tambahan itu asalkan tetanggung utamanya nomor 1 di bawah 15 tahun, ya toh, berarti dia harus nanti bisa ditambahkan nama orang tua, atau kalau enggak tetanggung utamanya suami, dia boleh tetanggung tambahnya istri, cuma bolehnya gitu toh. Ya, tetapi kalau Pak Bijak dia mau ikutkan orang tuanya, ya toh, terus nanti tetanggung tambahnya Pak Bijak itu tidak boleh. Ya dong, karena ini sudah yang boleh itu generasi suami istri sama anak. Dan yang dimaksud anak itu harus di bawah 15 atau usia berikutnya menuju 15. Gitu. Ya. Oke ya. Jadi nih
si tetanggung utamanya sudah lewat 15, dia nggak bisa, nanti tetanggung tambahannya itu anaknya itu nggak boleh.